Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang pada mata kuliah ilmu dakwah. Selama 1 semester ke depan kita akan belajar secara online dan daring. Oleh karenanya kita akan menggunakan media pembelajaran. Pertama adalah Facebook, maksud saya adalah YouTube, kemudian Google Classroom. Sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ivan Sunata, SSI MA. Alamat Simpang Belui. Pendidikan terakhir S2 Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Imam Bonjol, Padang. Jadi itulah sekilas biodata saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kita sudah punya grup WhatsApp. Kalian bisa mengambil nomor saya di sana. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran studi atau yang biasa disebut dengan RPS, mata kuliah ilmu dakwah. Nah, seperti yang kalian lihat, nama mata kuliah kita yaitu ilmu dakwah, bobotnya 3 SKS. Selanjutnya, halaman berikutnya ada capaian pembelajaran, ada aspek sikap. Pertama, aspek sikap itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, yang ini P ya, itu adalah pengetahuan. Kemudian yang kodenya KU ini adalah keterampilan umum. Kemudian yang kode KK adalah keterampilan khusus. Kemudian CPMK itu singkatan dari capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini ada 5 CPMK. Yang pertama adalah menguasai konsep teoritis bidang manajemen dan ilmu dakwah secara umum. CPMK 2 menguasai substansi materi dakwah dan konsep integrasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan manajemen dakwah. CPMK 3 memiliki pengetahuan dasar dalam bidang komunikasi, penyiaran, dakwah, dasar-dasar tabligh, public relation baik dalam bentuk teoretik dan empirik. Lanjut CPMK 4 maksud saya, menguasai pengetahuan berkaitan dengan filosofi, konsep, landasan, disiplin keilmuan, dalam kurung body of knowledge, manajemen dakwah, metode penelitian dan pengembangan manajemen dakwah. Terakhir, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu mengelola kegiatan dakwah atau event organizing, baik secara kelembagaan maupun secara perorangan. Lanjut, kita bahas tentang bahan kajian ataupun tema-tema yang akan kita bahas dalam semester ini. Jadi dalam perguruan tinggi kita belajar lebih kurang selama 4 bulan. Itu semuanya totalnya ada 16 kali pertemuan. Nah, 16 kali pertama ada ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester. Otomatis bisa dihapus.
Nah, jadi tema-tema kuliah kita hari ini itu ada 14. Satu seperti bisa kalian baca yang saya blog ini. Pengertian dakwah. Yang pertama adalah pengertian dakwah dan prinsip dakwah. Kedua, fungsi dan tujuan dakwah. Ketiga, dasar hukum dakwah. Dasar hukum dakwah ini maksudnya merujuk pada ayat Al-Quran atau hadis yang memerintahkan manusia atau umat Islam untuk melakukan berdakwah. Nah, itu akan kita pelajari pada materi ketiga. Kemudian, subjek dan objek dakwah. Subjek, siapa sih yang seharusnya berdakwah? Apakah dia tamatan pesantren saja? Apakah dia ulama? Apakah dia tamatan STAIN saja? Sehingga orang-orang yang masyarakat biasa yang tidak menempuh ilmu agama juga wajib berdakwah. Nah, itu dibahas pada materi keempat. Kemudian siapa saja objek dakwah? Objek dakwah itu bisa kita kategorikan ke beberapa bagian. Ya. Pertama, ada orang yang belum mengakui kebenaran Islam, kemudian ada orang yang ingkar dan sebagainya. Jadi ada klarifikasi ada tingkatan-tingkatan objek dakwah. Kemudian yang kelima, media dakwah. 6, metode-metode dakwah. 7, pesan dakwah. 8, paradigma ilmu dakwah. Ke-9, pendakwah atau ad-da'i. Kemudian 10, mitra dakwah. 11, logistik dakwah. 12, efek dan hambatan dakwah. 13, sejarah perkembangan dakwah. Dan 14, dakwah dan perubahan perilaku. Nah, untuk membahas ke-14 materi itu, kita punya beberapa referensi. Pertama, referensi utama. Itu ada 2 buku. Satu, Ilmu Dakwah, karangan Muhammad Ali Aziz, penerbit Kencana tahun 2014. Kemudian, referensi utama yang kedua adalah Pengantar Ilmu Dakwah, ditulis oleh Muhammad Qadarudin Abdullah, penerbit Kiara Media tahun 2019. Nah, semua materi kuliah kita yang 14 poin tersebut, semuanya ada dalam 2 buku ini. Kemudian untuk mendukungnya, kalian boleh baca buku yang ini ya. 4-13. Nah, terakhir di halaman ke-5 dalam RPS, halaman ke-4 ya, RPS nanti akan saya bagikan. Di sana sudah ada bahan kajian ya, setiap tema. Contohnya yang pertama, tema pengertian dakwah dan prinsip dakwah. Bahan kajiannya sudah jelas ya. Yang pertama pengertian dakwah, kemudian prinsip-prinsip dakwah. Kemudian yang kedua, fungsi dan tujuan dakwah. Bahan kajiannya ada 2 juga, fungsi dakwah, kemudian tujuan dakwah. Dan begitu seterusnya sampai terakhir. Dan terakhir yang mau saya jelaskan adalah kolom yang ke-4. Seperti yang kalian perhatikan, di sini ada metode bentuk pembelajaran. Nah, di sini saya bikin pertama tutorial, kemudian diskusi, dan 3 penugasan. Tutorial ini akan kita lakukan dengan cara dosen atau saya menyediakan bahan media pembelajaran. Nanti akan saya upload ke media sosial seperti YouTube, dan tugas kalian hanya menonton, mendengarkan dengan seksama, kemudian absen pada kolom komentar. Absennya pertama nama, kemudian jurusan lokal gitu ya, dan terakhir status hadir. Nah, kemudian diskusi, karena kita ini daring atau online, mungkin kita tangguhkan metode pembelajaran dengan diskusi. Dan yang ketiga, penugasan. Nah, sekali-kali saya kasih tugas untuk kalian dengan menggunakan media pembelajaran, yaitu Google Classroom. Saya harap kalian sudah bisa menggunakan Google Classroom.
Jika tidak, nanti bisa kita diskusikan. Ya, bagaimana cara mengupload tugas dalam Google Classroom, bagaimana cara mengikuti kelas dan sebagainya. Insya Allah akan saya bikin tutorialnya pada setelah pertemuan ini. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.